Bab 832. Kak, jangan salahkan dirimu. Kata-kata itu menusuk hati. Kata-kata Lin Siye tidak diragukan lagi sangat memilukan. Apa yang paling ditakuti oleh seorang kultivator pedang? Hal yang paling ditakuti seorang kultivator pedang adalah niat pedang yang goyah. Madison Jian bisa sampai seperti sekarang, tidak perlu diragukan lagi karena kemantapan niat pedang, tapi ada satu hal lagi yang ditakuti dari kultivator pedang, yaitu melawan hati nurani. Melawan hati nurani berarti membuat goyah niat pedang. Secara logika, ketika dia bermusuhan dengan Mileye, dia seharusnya pergi langsung mencari Mileye, bukan mencari adik perempuannya. Perilaku semacam ini bertentangan dengan hati nuraninya. Dulu dia pernah merasa rendah melakukan hal ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Kalau tidak begini, bagaimana dia bisa memaksa Mileye keluar? Kalau Mileye terus berkembang seperti ini, maka akan menjadi ancaman besar bagi sekte pedang di masa depan. Jadi sekte pedang harus mendapatkan harta 5 dimensi ini. Inilah harapan sekte pedang. Namun pada saat ini, kata-kata Lin Siye secara langsung membangkitkan rasa malunya. Menggunakan gadis kecil untuk mengancam orang lain. Perilaku semacam ini juga sangat tidak tahu malu baginya. Harus diketahui, Madison Jian ini dulunya adalah seorang jenius juga. Dia memiliki harga dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, dia justru melakukan hal semacam ini. Tidak peduli apa alasannya, tidak peduli apa niat awalnya, perilaku semacam ini sangat memalukan. Itu bukan sesuatu yang dilakukan seorang master. Karena itu, ketika Lin Siye mengucapkan kata-kata itu, dia tahu bahwa hatinya goyah. Jadi, dia langsung menggerakkan niat pembunuhan. Kalau master lain, baik buruknya hati mungkin ada dalam satu pikiran, dan bisa diubah sesuka hati, tapi bagi kultivator pedang tidak begitu, apalagi Madison Jian. Bahkan orang seperti Mileye yang bermuka tebal, dia juga tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hati dan prinsip. Sebagai seorang kultivator pedang, yang dilatih adalah hati. Semakin kuat hati, semakin kuat pedangnya. Namun saat ini, kata-kata kasar Lin Siye langsung mengguncang hatinya. Di udara, cahaya pedang melesat dari udara, memotong lurus ke arah Lin Siye. Lin Siye menatap cahaya pedang yang menebas ke arahnya dengan ekspresi sangat tenang. Dia tidak melawan atau bergerak, karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang tua di depannya. Mata Lin Siye tertutup perlahan. Satu demi satu adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Sudut mulut Lin Siye sedikit berkedut. Kak, aku tidak bisa terus menjadi bebanmu. Selesai bicara, pedang itu langsung menancap di kepalanya. Ces. Jiwa pedang tak kasat mata tiba-tiba terpancar dari tubuh Lin Siye. Melihat ini, seluruh wilayah utara tercengang. Habislah sudah. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Tidak. Pada saat ini, raungan seperti binatang buas tiba-tiba terdengar dari langit di kejauhan. Suara itu milik Mileye. Semua orang melihat ke langit, dan pada saat ini, seberkas cahaya pedang telah mendarat di depan Lin Siye. Mileye menatap Lin Siye di depannya. Pada saat ini, tubuh Lin Siye secara bertahap menjadi ilusi, warna dalam matanya perlahan memudar, tetapi, ketika dia melihat Mileye, tangan kanannya yang gemetar perlahan terangkat, mencoba menyentuh Mileye, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya, dan pada saat ini, Mileye sudah meraih tangan Lin Siye, wajahnya sudah bersimbah air mata. Air mata ini berwarna merah darah. Pada saat ini, darah di tubuhnya mulai bergetar. Lin Siye menggenggam tangan Mileye dengan erat, lalu dia berkata dengan gemetaran, "Kak, jangan salahkan dirimu." Selesai bicara,
matanya benar-benar tertutup, tubuhnya kadang nyata kadang samar, tetapi auranya sudah benar-benar hilang. Tidak. Mileye tiba-tiba memeluk Lin Siye, mengangkat kepalanya dan meraung, tidak. Ah, Ces. Darah segar tiba-tiba menyembur dari tubuh Mileye, dan dalam sekejap, seluruh langit wilayah utara berubah menjadi lautan darah. Semua orang memandang Mileye. Mileye memeluk Lin Siye, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah dia sangat ketakutan. Pada saat yang sama, cahaya merah samar muncul di sekitar tubuhnya. Di udara, Madison Jian sedang menatap Mileye, dan seberkas cahaya pedang diam-diam muncul di telapak tangannya. Setelah hening sejenak, Madison Jian tiba-tiba menunjuk Mileye. Terobos. Selesai bicara, seberkas cahaya pedang langsung menembus ruang hampa, dan langsung mengenai kepala Mileye. Pedang ini tidak hanya tak terduga, tetapi juga sangat kuat. Madison Jian tidak menahan kekuatannya walau sedikit pun. Dia ingin membunuh Mileye dengan satu pukulan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik. Ces. Dalam sekejap, Mileye berubah menjadi pria berdarah. Pengerahan garis darah. Mileye tiba-tiba menginjak dengan kaki kanannya. Ces. Cahaya berdarah menghubung ke langit dan langsung mengenai cahaya pedang itu. Ces. Cahaya pedang itu langsung dipaksa berhenti oleh cahaya berdarah ini. Melihat ini, raut muka Madison Jian di udara tiba-tiba berubah. Garis darah apa ini? Pada saat ini, dia sangat terkejut, dia belum pernah melihat garis darah yang begitu kuat. Jenius. Di mata Madison Jian, jiwa pembunuhan semakin kentara, kehebatan Mileye terlalu jauh di luar dugaannya. Kalau orang seperti ini terus berkembang, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Di bawah, Mileye menatap Madison Jian, matanya seperti lautan darah, sangat tajam. Pada saat ini, kewarasannya perlahan menghilang. Di udara, Madison Jian tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya, dan cahaya pedang di bawah bergetar hebat, kemudian cahaya pedang itu langsung memotong cahaya berdarah Mileye, lalu melesat ke arah Mileye langsung. Di bawah, Mileye tiba-tiba meraung, pedang eter di tangannya berubah menjadi pedang berwarna merah darah dan melayang ke langit. Ces. Cahaya pedang ini langsung memotong cahaya pedang Madison Jian menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya, Mileye menginjak kaki kanannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah dan melesat ke udara. Di mana cahaya darah lewat, ruang hampa yang ada langsung musnah. Kekuatan garis darah plus pedang eter, ini terlalu dahsyat. Di udara, Madison Jian terlihat kaget. Aku ingin lihat apa kamu benar-benar dapat melampaui begitu banyak perbedaan level untuk menantangku. Selesai bicara, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Keras lawan keras. Menghadapi Mileye, tentu saja dia tidak akan mundur, karena tingkatan alamnya beberapa langkah lebih tinggi dari Mileye. Dalam hal kekuatan, dia memiliki keyakinan mutlak. Di udara, dua cahaya pedang saling memotong secara langsung. Ces. Sebuah cahaya pedang meledak dari udara, Mileye langsung mundur. Adapun Madison Jian, dia berdiri di udara tanpa mundur setengah langkah. Di udara, Madison Jian hendak berbicara, ketika tiba-tiba, matanya terlihat kaget. Kamu, auramu, bagaimana mungkin? Pada saat ini, dia menemukan bahwa aura Mileye semakin lama semakin kuat, dengan kecepatan yang agak tidak masuk akal. Di bawah, muka Mileye menjadi aneh, tubuhnya tampak menahan rasa sakit yang luar biasa. Adik. Pada saat ini, dalam pikirannya, dia secara bertahap kehilangan akal sehatnya, hanya ada kata ini di benaknya. Adik. Namun, adiknya sudah mati.
Mileye tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri, wajah sebelah kirinya bengkak. Tidak hanya itu, dia juga menjambak rambutnya lalu menariknya. Melihat ini, Madison Jian di udara sedikit bingung. Apa maksudnya ini? Dia menemukan bahwa Mileye saat ini tampaknya sudah tidak punya akal sehat, tapi aura di tubuh Mileye telah menjadi semakin kuat. Aura itu masih meroket dengan kecepatan yang mencengangkan. Semakin kehilangan akal sehat, dia akan menjadi semakin kuat. Tanpa berpikir terlalu banyak, Madison Jian hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, Mileye di bawah tiba-tiba menatapnya. Saat berikutnya, dia merasakan ancaman yang kuat. Sebelum dia bisa bereaksi, Mileye di bawah tiba-tiba meraung, "Tahanan." Selesai bicara. Ces. Di atas kepala Madison Jian, kata "tahanan" berwarna merah darah tiba-tiba muncul. Saat kata "tahanan" berwarna merah darah muncul, raut muka Madison Jian berubah drastis. Begitu dia menghunus pedangnya, sebuah kekuatan misterius sudah menghentikannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Madison Jian ketakutan, dia meraung kencang. Sebuah jiwa pedang yang kuat bergetar hebat dari tubuhnya, dan dalam sekejap, huruf "tahanan" merah darah itu menjadi ilusi. Namun, pada saat ini, Mileye di bawah tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang tanpa batas. Saat pedang ini muncul, Madison Jian kaget. Pada saat ini, dia sudah ketakutan, karena dia menyadari kekuatan pedang ini. Tidak peduli dengan tingkatan alam. Saat pedang ini sampai di depan Madison Jian, jiwa pedang perkasa di tubuhnya langsung berubah menjadi tameng untuk menghadangnya. Tapi dengan tibanya pedang ini, sebuah penghalang misterius menyelimutinya. Domain pedang. Menjadikan domain dengan pedang. Meskipun tidak sempurna, pada saat ini, domain pedang yang tidak sempurna ini sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal padanya. Pedang tiba. Ces. Pedang ether langsung menusuk jiwa pedang Madison Jian, kemudian pedang ether menusuk dada Madison Jian. Ces. Darah mengucur keluar dari dada Madison Jian. Semua orang tercengang. Mileye membunuh Madison Jian. Pada saat ini, Madison Jian sendiri juga tidak percaya. Dia sangat menyadari betapa besar jarak antara Mileye dan dia, dan perbedaan tingkatan alam ini tidak bisa diisi begitu saja oleh benda luar, tapi faktanya pedang Mileye menusuknya. Tanpa pikir panjang, Madison Jian menekan tangan kanannya dengan tiba-tiba, sebuah jiwa pedang yang kuat langsung menyelimutinya. Karena setelah dadanya tertusuk oleh pedang ether Mileye, tubuhnya langsung menjadi ilusi. Tubuh fisiknya akan hancur, maka dia segera menggunakan jiwa pedang untuk menekan tubuh fisiknya, berharap bisa menjaga tubuh fisik. Namun, bahkan jiwa pedang ini pun gagal menjaga tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya menghilang hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, tubuh fisiknya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan roh. Pada saat ini, sebilah pedang tiba-tiba muncul di tangan Mileye di bawah. Pedang penakluk jiwa. Melihat pedang ini, Madison Jian merasa ngeri. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan menghilang langsung ke ujung langit dengan sangat cepat. Di bawah, Mileye berhenti. Dia tidak mengejar karena tidak akan bisa terkejar. Seorang master seperti Madison Jian, kalau dia tidak mau bertarung, setidaknya perlu 3 hingga 5 master dengan peringkat yang sama dengannya untuk dapat mempertahankannya. Di bawah, setelah Mileye terbengong beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke depan Lin Siye. Pada saat ini, Lin Siye sudah tidak bernapas. Mileye menggendong Lin Siye di punggungnya, mengikatnya erat-erat dengan sebuah tali ke tubuhnya sendiri, dan kemudian dia berjalan ke kejauhan. Tujuannya adalah Sekte Pedang.
bersambung.